Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fikri Akbar, NIM 2401020031. Di sini saya dari kelompok HDP akan mempresentasikan terkait proyek yang akan kami buat, yang dimana berjudul visualisasi pencarian jalur terpendek pada peta dengan strategi greedy dengan implementasi Dijkstra. Baik, nama kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Akbar Rizkilingga, NIM 2401020003. Yang kedua Al-Adlu Sodri Niurat 2401020022. Yang ketiga Azizul Rizky Mahadi 2401020015. Yang keempat Muhammad Al-Fikri Akbar 2401020031. Yang kelima Zakir Ibal Faiz 2401020035. Selanjutnya, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut adanya sistem yang mampu memberikan solusi secara cepat dan efisien, khususnya dalam bidang navigasi dan pendataan. Penentuan jalur terpendek jadi salah satu permasalahan penting yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam pencarian yang optimal. Dalam ilmu komputer, permasalahan tersebut dapat diselesaikan menggunakan konsep graf, di mana suatu peta direpresentasikan sebagai kumpulan titik atau node yang jalur penghubung edge yang memiliki bobot tertentu. Di mana di sini digunakan algoritma Dijkstra yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini yang bekerja berdasarkan strategi greedy untuk menentukan jalur dengan jarak minimum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Al-Adlu Sodri Niurat. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait rumus masalah yang menjadi dasar dari pengembangan sistem yang kami buat. Nah, yang pertama itu, poin 1 itu jalur terpendek. Jadi permasalahannya pertama adalah bagaimana itu menentukan jalur terpendek pada peta berbasis graf. Nah, konteks ini peta itu tidak hanya dilihat sebagai gambar biasa, tapi dipresentasikan sebagai graf yang terdiri dari titik dan jalur penghubung. Tantangannya adalah bagaimana sistem dapat secara efisien menentukan rute paling optimal dari satu titik ke titik tujuan. Nah, terus yang poin kedua itu implementasi Dijkstra. Permasalahan kedua, bagaimana mengimplementasikan algoritma Dijkstra untuk menentukan jarak terpendek. Sini fokusnya kami itu bukan hanya memahami teori algoritma, tapi juga bagaimana mengaplikasikannya ke dalam sistem nyata, sehingga dapat menghitung jarak terpendek secara akurat berdasarkan bobot atau jarak antar titik. Nah, yang ketiga itu permasalahan ketiga adalah bagaimana memvisualisasikan jalur menggunakan algoritma Bresenham dan Bezier curve. Nah, hal ini penting karena hasil perhitungan algoritma perlu ditampilkan secara visual agar mudah dipahami oleh pengguna. Oleh karena itu, kami menggunakan pendekatan garis lurus dan kurva agar tampilan jalur lebih realistis dan informatif. Nah, selanjutnya yang keempat itu pergerakan objek. Permasalahan keempat adalah bagaimana membuat objek dapat bergerak mengikuti jalur tanpa keluar dari rute yang ditentukan. Ini menjadi tantangan tersendiri, ya, karena sistem itu harus mampu mengontrol pergerakan objek secara presisi agar tetap berada pada jalur yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, jadi pada keempat rumusan masalah ini itu menjadi landasan utamanya dalam perancangan dan pengembangan sistem yang kami bangun. Nah, terus selanjutnya itu pembagian tugas dalam tim kami itu di mana setiap anggota itu memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik. Nah, yang pertama itu Zakir Babais. Itu bertanggung jawab dalam pembangunan konstruksi jalan secara prosedural atau acak dengan menggunakan algoritma Bresenham dan Bezier curve. Peran ini bisa dibilang sangat penting ya, karena menjadi dasar dalam pembentukan jalur yang nantinya akan digunakan dalam sistem. Kemudian terdapat bagian yang bertanggung jawab atas manajemen game loop serta fitur start dan pause. Nah, fungsi ini secara keseluruhan itu termasuk kapan sistem berjalan dan berhenti sementara maupun melanjutkan kembali proses. Nah, selanjutnya itu Muhammad Al-Fikri Akbar bertanggung jawab pada permodelan kendaraan serta implementasi matriks 2D. Hal ini memungkinkan objek dapat bergerak dan berbelok secara realistis sesuai dengan jalur yang ada. Nah, saya sendiri itu ala-ala Surat itu mengimplementasikan transformasi koordinat layar untuk fitur zoom in, zoom out, serta pergeseran peta. Fitur ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam mengeksplorasi tampilan peta secara lebih interaktif.
Selanjutnya itu ada Azizul Rizky Mahadi, di mana Azizul ini bertugas dalam mengembangkan sistem penempatan titik awal baik secara acak maupun manual. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menentukan posisi awal sesuai kebutuhan. Nah, terus Akbar Skilingga yang terakhir itu bertanggung jawab dalam pengimplementasian algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur cepat. Peran ini merupakan inti dari sistem karena berhubungan langsung dengan proses pencarian rute optimal. Nah, dengan pembagian tugas yang terstruktur ini, kami harap setiap bagian dalam sistem itu dapat dikembangkan secara maksimal dan saling terintegrasi dengan baik. Di sini dengan saya Akbar Skilingga dengan NIM 24010203. Nah, di sini saya akan menjelaskan metodologi yang kami gunakan pada proyek kali ini. Metodologi yang kami gunakan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, metodologi untuk pencarian jalan pada peta. Adapun metodologinya itu, yang pertama itu metodologi greedy. Kenapa kami menggunakan metodologi greedy? Karena metodologi greedy ini menentukan solusi terbaik pada setiap langkah, serta dia tidak melakukan backtracking. Lalu digunakan sebagai dasar pemilihan node dan mengutamakan efisiensi dalam pencarian solusi. Lalu yang kedua, metodologi Dijkstra algoritma. Nah, di sini fungsi metodologi Dijkstra algoritma itu untuk menentukan titik awal, menginisialisasikan jarak ke semua node, memilih node dengan jarak terkecil, memperbarui jarak ke node tetangga, mengulangi hingga mencapai tujuan, serta menghasilkan jalur terpendek dan tercepat. Lalu yang kedua, metodologi pembuatan peta. Nah, di sini kami memakai metodologi Bresenham serta Bezier curve. Kami memakai metodologi Bresenham karena untuk menentukan dua titik, yaitu titik awal dan titik akhir. Lalu menghitung selisih koordinatnya, dx dan dy-nya berapa. Lalu untuk menentukan arah pergerakan piksel, menggambar garis secara bertahap, serta menghasilkan garis lurus yang efisien. Nah, lalu yang terakhir, metodologi Bezier curve. Di sini menggunakan menentukan titik kontrol atau control points, lalu menggunakan rumus kurva Bezier untuk menghasilkan jalur lengkung yang halus dengan menghitung titik-titik pada kurva dan menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, sekian, lanjut untuk yang berikutnya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zakir Iqbal Faiz dengan NIM 2401020035, di mana di sini saya akan meneruskan terkait penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi proyek yang akan kami buat. Di mana pada bagian implementasi proyek ini, sistem ini nantinya akan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python 3. Di mana proses implementasinya akan dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu algoritma rute, algoritma visualisasi, dan juga struktur program. Untuk pencarian rute, kami mengimplementasikan algoritma Dijkstra yang bekerja dengan pendekatan greedy, di mana algoritma ini digunakan untuk menentukan jalur terpendek dari titik awal ke titik tujuan dengan cara memilih node dengan jarak terkecil secara bertahap hingga mencapai tujuannya. Selanjutnya, untuk bagian visualisasi, kami menggunakan dua algoritma, yaitu algoritma Bresenham dan juga Bezier curve, di mana algoritma Bresenham itu digunakan untuk menggambarkan garis lurus secara efisien antara satu titik ke titik yang lain. Sedangkan kalau untuk algoritma Bezier curve ini digunakan untuk menghasilkan jalur yang lebih halus dan realistis pada peta. Lalu dari sisi struktur programnya, itu nanti sistemnya akan dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu graph, pathfinding, dan juga rendering, di mana graph itu digunakan untuk merepresentasikan peta dalam bentuk node dan edge, sementara pathfinding untuk proses pencarian jalurnya, dan juga rendering untuk menampilkan visualisasi ke layar.
Dengan pembagian ini, sistemnya itu nanti akan menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan juga lebih efisien dalam menjalankan prosesnya. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah fitur-fitur yang mungkin nanti akan ada di proyek kami. Di mana pada proyek ini terdapat beberapa fitur utama yang dirancang untuk meningkatkan interaktivitas dan kemudahan penggunaan sistem. Pertama, itu terdapat fitur random map atau acak map yang memungkinkan sistem itu untuk menghasilkan peta secara otomatis dengan jalur yang berbeda-beda setiap kali dijalankan. Kedua, ada fitur zoom in dan zoom out serta geser peta yang memudahkan pengguna dalam melihat detail peta serta menavigasi tampilannya itu sesuai dengan kebutuhan yang mereka mau. Ketiga, itu ada fitur acak start dan juga endpoint, di mana titik awal dan tujuannya itu dapat ditentukan secara otomatis maupun manual nantinya oleh pengguna. Lalu keempat, ada fitur perhitungan perjalanan yang memberikan estimasi waktu berdasarkan jarak jalur yang dihasilkan oleh algoritma. Lalu yang kelima adalah fitur pemilihan lokasi yang memungkinkan pengguna menentukan titik tertentu pada peta sebagai bagian dari proses dalam pencarian rute. Lalu yang terakhir adalah fitur pencarian rute otomatis, di mana sistemnya itu akan secara langsung hitung dan menampilkan jalur tercepat menggunakan algoritma Dijkstra-nya. Di mana dengan adanya fitur-fitur ini, sistemnya itu tidak hanya mampu menghitung jalur terpendek saja, tetapi juga akan memberikan pengalaman visual dan interaktif bagi pengguna. Baiklah, untuk kesimpulan dan lain-lain akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizul Rizky Mahadi. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan ini poin pertama itu ada sistem dirancang untuk mengimplementasi strategi greedy. Nah, jadi maksud dari poin 1 ini, sistem ini bekerja dengan pendekatan greedy, di mana setiap langkah selalu memilih jalur yang paling optimal saat itu, tanpa melihat semua kemungkinan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu poin kedua, Dijkstra algoritma dalam pencarian jalur terpendek. Maksud dari poin kedua itu, algoritma yang digunakan adalah Dijkstra, yang berfungsi untuk mencari jalur terpendek dari satu titik ke titik lainnya, dengan mempertimbangkan bobot atau jarak. Poin ketiga itu, peta dipresentasikan dalam bentuk graf yang terdiri dari nodes, edge, dan bobot. Nah, di sini kita anggap aja nodes itu titik, misalnya lokasi. Edge itu penghubung antar titik, bobot adalah jarak atau biaya. Nah, jadi peta dalam sistem ini dimodelkan sebagai graf, di mana terdapat nodes sebagai titik, edge sebagai penghubung, dan bobot sebagai nilai jarak antar titik. Nah, selanjutnya itu poin keempat. Visualisasi jalur dirancang menggunakan algoritma Brensenham dan Wieser-Curve. Nah, jadi maksud dari poin keempat itu, untuk menampilkan jalur secara visual digunakan algoritma Brensenham untuk garis lurus dan Wieser-Curve untuk menghasilkan garis yang lebih halus dan realistis. Nah, selanjutnya itu poin kelima, sistem dilengkapi fitur interaktif seperti zoom, start, pause, dan random peta. Jadi sistem yang kami buat ini juga interaktif. Pengguna bisa melakukan zoom, kontrol proses dengan start atau pause, serta menghasilkan peta secara acak. Nah, selanjutnya itu poin ke-6. Perancangan sistem diharapkan dapat membantu memahami implementasi algoritma secara lebih mendalam. Nah, jadi maksud dari poin 6 ini, dengan adanya sistem ini, diharapkan pengguna dapat lebih mudah memahami bagaimana algoritma Dijkstra bekerja dalam praktik secara nyata. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan dari kelompok HDP. Sekian, terima kasih.